wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Parung Banteng, yang kami hormati juga Dewan Guru, Bapak dan Ibu sekalian SD Negeri 1 Parung Banteng, yang semoga senantiasa Allah muliakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, hari ini alhamdulillah kita akan menyaksikan presentasi, yang mana presentasi ini adalah dengan tema diskriminasi budaya positif sebagai salah satu syarat atau memenuhi syarat dalam calon guru penggerak di angkatan 10 tahun 2024, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Sutarno SPD. Namun sebelumnya mari kita sama-sama buka untuk keberkahan kita semua acara hari ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak kepada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Parung Banteng kepada Bapak Nono Suparno SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak maupun Ibu guru SDN 1 Parung Banteng, dan juga kepada yang saya banggakan Bapak Sutarno SPD, yang mana pada saat ini akan melakukan presentasi tentang diskriminasi budaya positif. Bapak Ibu guru, ini merupakan salah satu motivasi buat kita, apalagi ini Bapak Tarno kita akan menjalankan sebagai guru penggerak. Ini salah satu pemicu buat kita semua sebetulnya untuk mendapatkan ilmu baru tentang apa yang didapat di guru penggerak ini. Nanti kita simak, mudah-mudahan ini menjadi bisa dikatakan istilahnya pemacu kita di dalam rekan kerja kita sejawat, kan bisa menukar ilmu, menukar pikiran. Silakan nanti ketika presentasi beliau kita simak
Kita kalau ada masukan silakan berikan masukan karena ini untuk kemajuan sekolah kita bersama seperti itu. Nanti mudah-mudahan kedepannya kita semua juga sama bisa merasakan dan bisa mengikuti di guru penggerak ya angkatan berikutnya. Mungkin untuk kedepannya saya tidak akan panjang saja, nanti kita akan saksikan bagaimana konservasi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Sutarno. Mudah-mudahan yang saya harapkan tadi ada ilmu baru untuk kita serap dan untuk kita terapkan kepada peserta didik kita. Mungkin tidak akan lama, mungkin saya cukupkan sekian, dan nanti bila mana ada sesuatu boleh kita ada sesi tanya jawab mungkin ketika ini nanti diserahkan kepada Mas Sultan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat adalah doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Suryadi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa Rasulillah ajmain amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan sakirin hamdan amin hamdan wa afina wa yuqabi'u majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wa takilana biha min jamil hajati wa tudina biha min sayyati wa tarquna biha inna la turadati wa tubalikuna aswabu ya min jamil hajati wa ba'dana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adiyanana wa aqusana wa ahlana wa qasina kutana. Allahumma fadna wa iyahum bidana fika wa innaka wa jiwarika kursikin marid wa jabarin anwal mizan sabusin qadir. Allahumma hikna bidakwa wal istiqomah wa alikani wujudatin adama fil hali wal mali innaka sami'un wa sallallahu bija malika wa jalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Sekarang ke acara puncak, yaitu acara presentasi dengan tema diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sutarno SPD. Untuk itu sebelum saya undur, kami serahkan waktu dan tempat seluas-luasnya untuk beliau. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala PTDSDN 1 Parungbanten, Bapak Ibu Guru, beserta Kepala SDN 1 Parungbanten. Pada kesempatan ini saya akan mendefinisikan ilmu yang saya dapat dari guru penggerak di modul 1.4 dan masih panjang. Baru modul 1 modul juga banyak melibatkan siswa, banyak melibatkan ibu bapak guru. Harapan saya juga nanti kedepannya bapak ibu guru juga mengikuti jejak-jejak seperti saya. Langsung saja kita presentasikan hasil yang saya dapat dari belajar dari guru penggerak tadi. Yaitu pertama itu budaya positif. Ini budaya positif ini panjang karena waktu kemarin itu sampai 1 minggu saya harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang pertanyaan pematik pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu guru?
Yang keduanya, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Bapak Ibu masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Maka ada yang bisa disampaikan, Pak? Nomor 1 sama 2, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Pentingnya bagaimana? Pak sedikit. Gimana? Baik, terima kasih. Sangat penting sekali untuk menciptakan budaya positif ini, sebab suatu lingkungan belajar kalau misalkan tidak suasananya tidak positif, tidak kondusif, bagaimana anak bisa mencerna ilmu pengetahuan informasi yang baru kepada atau istilahnya profesional dari seorang gurunya. Gitu. Oleh sebab itu ini sangat penting sekali budaya positif ini, termasuk tadi untuk menunjang keberhasilan dalam transformasi ilmu pengetahuan kepada siswa. Berarti Pak Firman juga sudah sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Kalau yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana penerapan disiplin di sekolah saat ini? Apa yang belum efektif, apa sudah efektif? Gimana Pak Firman? Terima kasih atas waktunya. Dan kami dari pihak sekolah sudah semaksimal mungkin untuk menerapkan disiplin saat ini di sekolah. Namun walaupun ada sedikit mungkin peserta didik kita yang mungkin tidak disiplin, itu karena efek dari luar lingkungan. Artinya kan di rumahnya kita kan tidak sepenuhnya tahu bagaimana lingkungan keluarga mereka dan lingkungan luar mereka. Tapi kami di sekolah sudah semaksimal mungkin untuk penerapan disiplin seperti itu. Ya. Ini nanti Bapak Ibu, pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu tuliskan di kertas yang Bapak Ibu bagikan tadi. Nanti ditulis nama supaya nanti bisa diupload saya. Untuk yang selanjutnya yaitu tugas Bapak Ibu sekarang adalah menggenggam tangan kanan atau tangan kiri Bapak Ibu sesuai. Jadi yang digenggam itu ibaratkan apa yang paling berharga di tangan Bapak Ibu. Iya. Minimal 30 detik apa yang Bapak Ibu rasakan setelah menggenggam apa yang di tangan itu, yang umpama ini barang berharga, paling berharga dari saya genggam seperti ini. Ya saya genggam sekuat-kuatnya, apa yang Bapak Ibu rasakan? Ya, di dalam Bapak Ibu itu apa yang dirasakan? Kalau sudah, nah, yang pertanyaan pertamanya yaitu apakah Bapak Ibu membuka kepala Anda? Alasan membukanya itu kenapa? Dari kepala yang Bapak Ibu genggam tadi itu alasan bisa membukanya itu apa alasannya? Bisa disampaikan Bu Dewi? Ini contoh dari barang berharga kita kan? Ya, kita genggam sekuat tenaga. Kalau teman-teman Bapak Ibu pengen buka, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Bagaimana caranya? Bisa tapi susah. Yang paling ketika membuka itu ketika kita mengeluarkan untuk mengeluarkannya mungkin. Oh, secara pribadi mengeluarkannya. Ya. Tapi kalau semisal saya menggenggam, yang membuka Pak Yadi, bisa nggak Pak Yadi? Kalau saya genggam erat-erat, Tidak. nggak bisa karena dipaksa. Bisa tapi dipaksa. Nah seperti itu. Apakah yang kedua, apakah Anda atau Bin untuk kepala tangan itu, mengapa alasan Anda tetap menutup kepala ini? Mengapa sampai harus ditutup terus? Hanya kita yang bisa itu. Mengapa? Karena itu barang yang paling berharga. Karena itu barang yang paling berharga pada diri kita. Yang pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol membuka atau menutup kepala tangan itu? Kita sendiri. Diri sendiri ya Bu ya Pak. Berarti dari kepala itu yang bisa membuka adalah diri sendiri. Ini akan terkoneksi sama budaya kita. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ya, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka atau ajaran kita.
ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Untuk slide yang kedua, slide yang kedua itu apa yang terbayang di benak Bapak Ibu tentang disiplin itu bagaimana? Menurut Bapak Ibu disiplin itu bagaimana? Tepat waktu. Terus ada lagi pengertian yang sering kita dengar, disiplin itu apa sih artinya gitu? Sesuai dengan aturan. Terus ada lagi teratur. Nah, kita coba jawabannya. Kebanyakan orang yang akan menghubungkan kata disiplin itu berhubungan dengan kata tertib. Ya. Teratur, kepatuhan dan peraturan. Kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Kata disiplin yang biasa kita dengar itu sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Jadi karena belajar tentang disiplin positif itu tidak dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Karena kita yang belum mendapatkan pengetahuan disiplin itu ya pikirannya menghukum siswa supaya tertib, intinya seperti itu. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, karena di dalam guru penggerak itu tidak seperti itu. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita yang sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja seperti kalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi bisa kepala sekolah atau guru yang bisa menggerakkan seperti ini. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Terus yang lainnya, Dian Boston itu menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kita pernah sering mendengar disiplin ilmu itu belajar ilmu hukum, disiplin ilmu hukum. Jadi kata disiplin itu bukan kata itu, tapi belajar, berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terhubung atau terbangun adalah motivasi dari dalam dirinya tadi, seperti kepala tangan tadi. Kalau semisal kita nggak mau buka, ya berarti kita tergantung diri sendirinya. Itu yang budaya positif yang kemarin saya diajarkan itu ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua itu disiplin positif, ketiga itu kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol guru, 6 keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang kemarin dibahas dalam kinerja juga berhubungan, sepertinya berhubungan sama ini. Ya. Kemarin saya sudah dapat sertifikat yang 40 jam itu yang tentang disiplin positif ini. Ternyata nyambung antara yang belajar di PM dengan yang belajar di guru penggerak itu nyambung saya. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Konsepnya ini ada 7 tadi. Nah, kita yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma atau kurikulum merdeka yang sekarang itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama itu beriman dan bertakwa, berkeimanan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Itu dimensinya ada 5 dari profil pelajar Pancasila tersebut. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada murid, karena yang
kita tahu berpusatnya pada guru secara terus menerus. Nanti di kurikulum Merdeka itu dibalik murid yang harus bisa belajar dengan sendirinya, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ini yang belum saya belajar tadi terkoneksi. Jadi Ki Hajar Dewantara itu murid itu sesuai kodrat alam, kodrat zaman, dan kodrat lingkungan. Kodrat alam karena berbeda antara saya yang di Kabupaten Indramayu dengan yang di Purwakarta, itu kodrat alamnya berbeda walaupun sama-sama menerima ilmu. Jadi yang saya dapatkan itu karena dekat dengan pantai itu caranya, pikirannya berbeda dengan siswa yang di sini yang notabene di pegunungan. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Dosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip pula yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut yaitu sebagai nilai-nilai kebajikan secara universal. Ada yang tanyakan sampai sini Bapak Ibu? Lanjut ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4, ya, ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, sama penguasaan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tidak dapat atau apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, ya, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, terus kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi dasar kebutuhan manusia itu ada 5. Pertama, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan kasih sayang. Untuk yang keempat ini kebutuhan dasar bertahan hidup, yaitu seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kasih sayang dan rasa diterima itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, dan diakui dan didengar. Terus kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir itu kesenangan, beriman, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Itu kesenangan. Itu contoh-contoh dasar manusia. Ada yang tanyakan sampai sini, Pak Guru? Lanjut. Yang keempat, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu ada beberapa motivasi yang diri manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini motivasi manusia dalam hal peserta didik. Ya, yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari Bapak Guru. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang kita temukan itu cuma hanya nomor 1 sama 2 saja sebagai guru. Nomor 3 itu jarang sekali. Ya, kalau peserta didik, kalau untuk menjadi orang yang inginkan menghargai diri sendiri itu memang sangat susah. Nah. Terus yang kelima, posisi kontrol. Posisi kontrol guru. Dian Dosen dalam bukunya Research School Discipline tahun 98 itu mengungkapkan bahwa perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif kita sebagai guru? Apakah berpusat kepada murid? Apakah memerdekakan murid?
dan apa kamu mandikan murid? Bagaimana dan mengapa? Menurut serangkaian riset dan berdasar pada teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima kontrol tersebut yaitu pertama sebagai penghukum, kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Sampai sini sudah jelas Bapak Ibu ya? Ada yang perlu ditanyakan? Boleh saya bertanya? Boleh Pak. Kita kan ini kembali ke kontrol seorang guru. Iya. Dan kita seolah-olah tidak bela nih artinya dalam waktu, sedangkan sekolahnya diperbanyak, sedangkan di luar sekolah di lingkungannya artinya ketika dia pulang ke sekolah itu banyak waktu yang luang yang kita tidak bisa kontrol. Oke lah kita maksimal bisa di ruang kelas semaksimal mungkin kita kontrol. Bagaimana cara mengontrol yang di luar nih? Gitu, apakah ada proses, apakah ada trik-trik tertentu, apakah kita harus bekerja dengan sama dengan orang tua atau orang tua atau bagaimana supaya proses diri kita terkontrol gitu, jangan sampai lepas kontrolnya kembali ke posisi yang positif kembali seperti itu. Ya. Jelas ya. Ini berhubungan nanti juga disiplin proses tadi dari awal tadi. Kalau semisal kita, makanya sebagai guru kita harus belajar murid itu yang ditumbuhkan itu intrinsiknya dari dalam dirinya, bukan ekstrinsik. Karena ekstrinsik itu murid itu pengen diakui, pengen diberi sesuatu sama gurunya. Tapi kalau timbul dari dirinya sendiri itu akan sejalan selaras. Contoh yang paling gampang lah. Yang paling gampang itu kalau seibaratkan saya sholat 5 waktu lah. Kalau tidak ada keinginan dari dalam dirinya itu nggak bakalan pasti entah tidur, entah malam. Itu kalau tidak ada keinginan dari dalam, kecuali keinginan bahwa saya itu merasa punya Tuhan, pengen mematuhi Tuhan, berarti kita harus sholat, berarti timbul keinginan dari diri sendiri. Ini dulu juga harus belajar seperti itu Mas. Nanti diajarkan muridnya seperti itu. Nah, sebagai penghukum kita ya, jelas ya, sebagai penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik. Ya, sudah jelas maupun verbal, fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Ya, harus begini. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini kata-kata yang diucapkan sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia jadi menghukum dulu baru selesai. Menurut yang Bapak Ibu yang yakini ya. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, cenderung lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Bisa Bapak Ibu tanyakan sampai teman posisinya seperti apa? Kadang-kadang kita ini seorang guru terlalu dekat, mungkin terlalu nyaman dengan seorang peserta didik yang kita anggap mungkin mereka itu sebagai teman kepada kita. Kadang-kadang kalau yang berpikir positif oke lah, ya merasa enjoy, merasa nyaman gitu kan. Tapi kadang-kadang ada yang si peserta didik itu ya suka lunjak gitu karena kita mungkin terlalu baik lah, atau kita sih menganggap teman kepada peserta didik kita. Peserta didik kita kadang-kadang suka berpikir suka lebih gitu kan, mungkin dia punya seperti apa yang Indonesia itu negara apa, kok kadang-kadang suka menunjuk kepada kita. Ini bagaimana solusinya untuk supaya anak-anak itu tetap kita menganggap kita teman, tapi ada batasan-batasan tertentu di dalam
mengajar itu seperti itu. Terima kasih. Baik, tadi kan kita belajar sampai posisi teman ya. Nanti itu akan dibuka selanjutnya supaya jelas. Berarti kita sendiri sudah diposisikan antara sebagai pemukul kan, antara sebagai pembuat rasa bersalah kan, apa sebagai teman tadi. Ya. Berarti kita sudah tahu diri sendiri ya. Ya, itu. Yang selanjutnya, sebelum sampai sini saya memberikan suatu permainan dulu. Gurunya adalah bumi. Kalau 10 itu 1, kalau 88 itu berapa Bapak Ibu? Cluenya adalah bumi. Kalau 10 itu 1, 100 itu 2, 88 itu apa? 4, benar Bapak. Mulai lagi. Kalau 1000 itu 3, kalau 100 itu 2, kalau 86 itu berapa Bapak Ibu? 3. Benar. Ya. Karena tadi cluenya bumi, paham sampai sini ya? Selanjutnya sebagai pemantau. Nah, kita sebagai pemantau tadi sudah pemukul, pembuat rasa bersalah, terus sebagai teman, sekarang pemantau. Memantau atau berarti mengawasi. Pada saat ini kita sebagai pengawas, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diucapkan itu peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi kalau anak SMP, SMA itu sudah ada catatannya, masuknya sekian, ya, terlambat sekian detik itu sudah ada terperinci. Ya, biasanya ada di guru BK. Lanjut, sekarang yang terakhir sebagai manajer. Posisi terakhir sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Sedangkan seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi diri sendiri. Jadi kadang kita sebagai orang tua sama sebagai guru itu berbeda. Kadang di rumah kita bisa memposisikan diri sebagai manajer, ya. Tapi kalau di dalam sekolah kadang kita sebagai penghukum, kadang kita sebagai teman, belum menerapkan kita sebagai manajer. Ya. Murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini contoh yang saya akan presentasikan. Videonya kira-kira seperti ini, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi,
salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sama ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ini gambaran kita sebagai seorang pendidik. Jadi kita sudah mengetahui sekarang 5 posisi kontrol kita itu sebagai pendidik itu seperti apa. Dan harapan saya, harapan yang diharapkan dalam guru penggerak itu sebagai manajer. Yang keenam itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas itu berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif dan abstrak, bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi posisinya itu setiap murid itu dikasih kertas, sebelum pembelajaran apa yang pengen diperbaharui dalam kegiatan pembelajaran ini. Seperti contoh itu ada di kelas 5 tadi gambar-gambarnya. Yang terakhir keyakinan kelas. Setiap anggota keyakinan ini peserta belajar senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, senantiasa membantu. Ya, ini contoh-contoh dari keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Itu segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyanyikan keyakinan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang bersempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dulu. Ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir itu kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, ini pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini saya. Nah, terus yang keduanya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas.
Itu contoh pertanyaannya adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang kita sepakati, seperti apa gambaran kelas kita yang ideal menurut kamu. Terus yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ini contoh videonya, saya perlihatkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar dan waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan yang biasa proaktif. Iya, menurut kamu
Bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah.
Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Sudah sampai sini budaya fisik sudah selesai. Ada yang Bapak Ibu tanyakan dari kegiatan seperti ini? Ini sebagai refleksi ya, Bapak Ibu mohon dituliskan pertanyaannya ini. Yang pertama yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari kegiatan ini. Yang kedua itu perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini. Maka Bapak Ibu merefleksikan diri, dituliskan dalam kertas yang saya bagikan tadi. Sambil menunggu adzan silahkan ditulis pertanyaan. Jawabannya saja nggak apa-apa.
Sudah selesai Bapak Ibu? Pertanyaan pertama itu hal baru apa yang mengubah paradigma setelah melaksanakan pembelajaran budaya positif, terus perasaan apa yang muncul dari dalam Bapak itu? Tahunan sudah Pak? Sudah. Boleh dibacakan ke depan Pak, supaya presentasinya terakhir. Terima kasih atas waktunya. Ini refleksi dari pertanyaan apa yang diajukan oleh rekan kita yaitu Bapak Soekarno. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru yang mengubah paradigma saya yaitu harus mengubah menjadi seorang manajer. Kadang-kadang kan kita kebanyakan suka zaman sekarang itu, apalagi di kondisi sekarang, banyak yang itu sebagai kadang-kadang penghukum lah atau pemonitor lah. Jadi kita usahakan menjadi seorang manajer dan memberikan keyakinan intrinsik kepada peserta didik kita agar terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terus yang kedua, perasaan apa? Ya menurut saya ini perasaan bagi saya itu sangat menantang. Setelah dapat pemahaman seperti ini, kenapa menantang? Loh, kenapa kita nggak coba dari sekarang? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Untuk menjadi seorang manajer, kita coba apa yang telah kita dapat, harus kita laksanakan seperti ini. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Ini nanti Bapak Ibu harapkan hasilnya dikumpulkan karena sebagai bukti saya diupload. Terus sebagai penutup yaitu membentuk suatu budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah, tetapi Anda berhasil melaluinya dan merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Ini ada kata pepatah, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, tapi melainkan hidup itu sendiri. Itu contohnya. Kurang lebihnya saya sebagai presenter mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. supaya pembelajaran bisa terlaksana dengan baik dan benar. Kalian nanti ditugaskan adalah membuat catatan keyakinan kelas ini nanti
maju di depan terus ditempelkan. Apa keyakinan kelas yang kalian inginkan? Paham ya? Bapak kasih waktu beberapa menit, kalian harus selesai menuliskan keyakinan kelas kalian masing-masing. Silakan dituliskan di silakan dituliskan. Kalau yang sudah ini keyakinan kelasnya maju ke depan nanti satu-satu. Sudah selesai Mas? Sini Mas, dibacakan. Hebat kamu sudah selesai. Keyakinan kelas menurut kamu yaitu apa Mas? Tidak membuli teman. Jadi ditempelkan. Ini terus siapa lagi yang sudah? Najwa, sini. Yang kerasnya ya Pak. Saling tolong menolong. Silakan ditempelkan. Terus siapa lagi? Badru, silakan duduk ke sini dulu. Apa keyakinan kelas kamu dulu? Saling menghormati, benar. Silakan ditempelkan. Terus Amanda, silakan ke sini dah. Apa keyakinan kelasnya? Sopan santun, silakan ditempelkan. Terus apa lagi Samsul? Nah, Samsul akan memberikan apresiasi, benar. Silakan ditempelkan. Terus Inayah melaksanakan piket dengan baik, silakan ditempelkan. Sudah ya, sudah semua ya. Terus Najwa Sapla sebenarnya. Sapla. Apa? Selalu menjaga kebersihan. Nah, kalau yang sudah barisan ini silakan ditempelkan dulu di sini. Barisan ini dulu supaya tertib. Yang belum berarti dibahas sini nih. Sini. Dibahas sama artinya ya. Silakan ditempelkan. Ditempelkan di sini. Terus barisan kelompok Samsul di sini. Ditempelkan. Terus barisan sini belum, sini. Ditempelkan. Terus kelompoknya ini nih. Ya, nah. Sama-sama dua. Kolom ini. Terus kelompoknya Hadi. Ditempelkan. Nanti Bapak cek. Ini ya. Sudah semua ya. Nanti ini sebelum kegiatan pembelajaran kalian harus melakukan seperti ini. Ya. Nah, ya. Seperti contohnya adalah saling menghormati, selalu menjaga kebersihan, berbicara dengan sopan, disiplin dan tepat waktu. Terus apa lagi? Tidak membuli teman. Ya, terus saling tolong menolong. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Itu saja keyakinan kelas yang kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas 5 dari SDN 1 Parung Banteng sangat senang. Perkenalkan, nama saya Ibda, kelas 5 dari SDN 1 Parung Banteng sangat senang. Sangat penting. Gitu. Timbul rasa saling menghargai. Dapat membuat keyakinan kelas membuat kita semakin disiplin. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.